kita mulai videonya. Ini dia. Nah, drama ini diawali dengan seorang koki yang bernama Jang Bong Hwan, karena dia adalah merupakan salah satu koki handal di Blue House gitu teman-teman. Jadi dia sedang menyajikan hidangan untuk seorang kaisar Cina gitu, dan kaisar Cina itu tidak mau hidangannya itu ada satu duri pun di sana, karena yang dia pengen itu adalah ikan kebetulan. Nah, ternyata ada orang yang berkhianat kepada si Jang Bong Hwan ini dan menaruh duri di ikan milik kaisar Cina tersebut. Oleh karena itu dia langsung diburu polisi, dan polisi pun pada malam harinya langsung datang ke rumahnya gitu teman-teman, untuk dia dimintai keterangan mengenai hal tersebut. Nah, tapi si Jang Bong Hwan ini tidak mau diinterogasi, lalu dia memutuskan untuk kabur, dan dia sebenarnya nggak ada jalan keluar lagi selain melompat dari gedung itu loh teman-teman. Dan itu juga agak kocak ya. Dan terakhirnya karena insiden tak terduga, akhirnya dia jatuh dari gedung tersebut dari lantai berapa ya, puluhan kayaknya. Dan yang paling kocak adalah pada saat jatuh, pada saat dia ngelihat cewek cantik itu slow motion gitu ya. Bisa gitu jatuh slow motion, apalagi ada cewek cantik, nggak paham. Dan dia akhirnya jatuh ke kolam, dan nggak tahu kenapa di kolam tersebut tiba-tiba saja dia melihat seorang perempuan berbaju hanbok gitu, ataupun pada zaman-zaman kerajaan gitu teman-teman. Dan perempuan itu tiba-tiba saja mencium si Jang Bong Hwan. Dan adegan ini diingatkan lagi ya, Mimin ingat pada saat drama The Legend of Lucy. Benar nggak ya? Nah, setelah itu pas bangun-bangun dia udah ada di zaman Joseon dong teman-teman, di zaman kerajaan, dan dia bingung banget kok dia bisa berada di situ. Dan yang paling membuat dia kaget adalah dia tiba-tiba menjadi perempuan. Otomatis si Jang Bong Hwan itu kaget banget, loh kok tiba-tiba dia terjebak dalam tubuh seorang wanita. Apalagi sepertinya dia itu berkedudukan sebagai seorang ratu, dan dia pun dikelilingi dengan pelayan-pelayan yang banyak banget, apalagi pada saat dia keluar gitu loh teman-teman. Nah, karena dia belum terbiasa dengan hal itu, dia kaget banget dan dia langsung kabur dari sana. Dan kalau kalian nonton di dramanya itu adegannya kocak parah ya. Jadi mereka itu saling kejar-kejaran, jadi pelayannya itu ngejar-ngejar dia gitu. Dan dia pun masih kaget banget karena harus terjebak di dalam tubuh seorang wanita, karena dia nggak terima dengan hal itu gitu loh teman-teman. Sampai-sampai seorang tabib kerajaan pun dipanggil untuk menyembuhkannya, tapi tabib kerajaan pun udah mulai nyerah dengan hal itu. Lalu dia meminta pelayannya untuk menggelitiknya agar dia bisa terbangun dari mimpi itu, tapi ternyata itu bukanlah mimpi, tapi itu adalah kenyataan yang harus diterima oleh Jang Bong Hwan, bahwa dia harus terjebak di tubuh seorang wanita Joseon. Nah, lalu pelayan itu menceritakan kejadian kronologis kenapa si ratu tersebut bisa pingsan, dan dia pun mengetahui sumbernya adalah danau. Kemudian dia mencoba pergi ke danau, tapi ternyata tidak berhasil teman-teman. Dan di sini juga kocak parah ya, pada saat dia melompat ke danau, ternyata danaunya itu udah kering, dan terakhirnya nyaplak kayak gitu aja, dan dia langsung kotor. Sumpah ini kocak parah sih adegan di sini teman-teman. Dan pelayannya juga mengatakan bahwa air itu sengaja dikosongkan semuanya di sana karena untuk keselamatan sang ratu. Aduh, dan dia semakin bingung, apalagi pada saat dibilang bahwa mereka akan segera menikah. Dan inilah dia sosok sang rajanya teman-teman. Jadi rajanya itu bernama Cheoljong, dan dia itu rajin banget ngebaca. Dan pada saat Mimin tahu dia apa yang dia baca itu adalah buku kayak 19 plus gitu loh teman-teman. Kalian bisa ngertikan sendiri kan, maksudnya awalnya Mimin memuji gitu kan, dia adalah raja yang bijaksana, yang rajin belajar. Tapi pada saat kalian lihat apa yang dia baca, bisa definisikan sendiri. Sumpah kocak parah sih ini, ngakak di episodenya gitu loh. Nah, setelah itu si Jang Bong Hwan versi cewek datang nemuin si raja, dan si raja tuh kaget banget kenapa tiba-tiba calon ratunya jadi kayak gitu, jadi gestrek gitu loh. Dan di sini juga terjadi perdebatan di antara mereka berdua, dan dia juga meminta raja untuk mengisi air danau itu lagi, tapi si raja tidak mau menuruti permintaan si ratu. Baru ini drama kerajaan kocak ya, biasanya kan agak menegangkan, nggak paham lagi. Dan setelah itu juga dikenalkan karakter ibunya raja ataupun janda ratu. Nah, tapi Mimin belum bisa menyimpulkan karakternya janda ratu ini apakah karakter yang baik atau belum ya teman-teman, karena dia itu memang di sini masih mendukung sang raja. Jadi belum bisa Mimin simpulkan apakah dia karakternya ini baik atau tidak. Nah, pada saat meeting kerajaan tiba-tiba saja dibahas mengenai sang ratu. Jadi ada yang mengatakan bahwa ada yang melihat ataupun seorang kasih melihat kejadian pada saat sang ratu itu jatuh ke danau, dan dia mengatakan kayaknya bakal ada orang ataupun otak di balik semua ini ataupun di balik kejadian itu. Dan dia menuduh seseorang yang berasal dari klan Jo gitu teman-teman. Jadi anaknya sekretariat kerajaan yang bernama Jo Hwa Jin. Tapi si sekretariat kerajaan itu tidak terima kalau dia dituduh ataupun anaknya dituduh terlibat dalam insiden ratu yang jatuh ke danau. Nah, perdebatan panjang pun terjadi pada saat itu, tapi untung saja si raja bisa melerai mereka, jadi perdebatan itu tidak berlangsung terlalu lama gitu loh teman-teman. Dan inilah si Jo Hwa Jin itu. Jadi dia itu adalah selir yang akan dipilih oleh kerajaan gitu, dan nanti pada saat pernikahan raja dan ratu dia akan berangkat ke kerajaan. Dan di sini pun si karakter si Jo Hwa Jin ini kayaknya baik sih ya menurut Mimin, tapi kita belum bisa menyimpulkan langsung ya. Kemudian ada juga karakter Ibu Suri di sini juga pelayannya, tapi Mimin curiga ya, kayaknya insiden ratu jatuh ke danau ada hubungannya dengan si Ibu Suri dan juga pelayannya ini, karena mencurigakan banget mereka ya teman-teman. Kita lihat saja di episode selanjutnya apakah ada perkembangan ceritanya. Nah, singkat cerita, si calon ratu itu masih aja mencari sumber air karena dia
pendapat bahwa kalau dia pergi ke air, kemungkinan tubuhnya akan kembali lagi seperti semula. Tapi ternyata usahanya itu sia-sia teman-teman. Dan memang dia berpikir bahwa danau itu yang harus diisi, tidak bisa dari sumber air yang lainnya. Dan setelah itu sang raja langsung pergi menemui si calon ratunya dan mengatakan bahwa hari pernikahan mereka adalah besok. Dan dia mengingatkan hal itu kepada si calon ratu. Dan si calon ratu pun kaget banget karena dia kan nggak ingat tentang hari pernikahan mereka. Tapi setelah itu dia mencoba untuk berdiskusi dengan sang raja. Dia berharap bisa mengundur pernikahan mereka gitu loh teman-teman. Dan dia juga mencoba jujur kepada raja, mengatakan bahwa dia itu adalah laki-laki dan orang yang raja lihat itu adalah bukan si calon ratu sebelumnya, tapi orang lain gitu loh. Tapi walaupun gitu, dia udah berusaha menjelaskan kepada sang raja, tapi kayaknya sang raja itu nggak terlalu menggubris apapun yang dibilang oleh si Jang Bonghuan ini. Malah sang raja menganggap bahwa dia itu bercanda, lalu meminta pelayan-pelayannya untuk membawanya pergi dari sana agar besok pernikahan mereka itu bisa berjalan dengan lancar. Sumpah ini kocak parah sih. Nah pas malam harinya dia itu langsung dibawa lagi ke dukun ataupun ke tabib kerajaan dan dicoba untuk diobatin lagi, karena mereka anggap dia itu kayak kerasukan gitu loh. Karena dia itu kan kayak mati suri ataupun koma gitu, tiba-tiba sadar dan langsung bertingkah aneh. Dan besok harinya tibalah pada saat hari upacara pernikahannya dengan sang raja. Dan mereka sudah langsung bersiap-siap untuk memakai pakaian pernikahan ala kerajaan Joseon gitu teman-teman. Dan di adegannya juga agak kocak ya. Jadi pada upacaranya itu harusnya hikmat dan juga bagus gitu ya, tapi dia kan nggak tahu gimana prosedurnya, jadi agak kocak pas di sini teman-teman. Aduh, Mimin ngakak sih, sumpah. Aduh. Nah ternyata nama asli calon ratu itu adalah Kim Soyoung, dan dia pun akhirnya tahu pada saat disebutkan di hari pernikahan mereka. Dan ingatannya pun mulai kembali teman-teman. Tapi belum 100%. Kira-kira di episode 2 bakal disebutin atau bakal panggil lagi nggak ya? Semoga aja, Mimin makin nggak sabar nih. Dan pada malam harinya tibalah hari malam pertama mereka. Ini juga Mimin nggak paham lagi mau ceritain gimana, ini juga kocak parah. Dan dia mencoba untuk mengulur waktu, tapi sang raja sudah nggak sabar lagi untuk melakukan malam pertama dengan ratunya. Aduh. Si Jang Bonghuan pun nggak bisa berbuat apa-apa lagi dan dia langsung dirangkul oleh sang raja. Wah, kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita tunggu aja di episode 2 nanti malam teman-teman. Thank you for watching, see you next video. Bye-bye.